billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu ala alihi washabihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai para habaib, wabil khusus yang bisa berhadir dengan kita Al-Habib Haris Al-Kaf dan para syaraif dan para dewan-dewan guru, ustadz dan asatidah, dan para tokoh-tokoh masyarakat, dan para pembakar, dan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Yang alhamdulillah kita dimuliakan di sini tidak lain hanyalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidaklah hanya kita untuk membahagiakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah di sini kita berbahagia kepada Tuhan. Yang alhamdulillah di sini kita bersyukur kepada Tuhan. Karena diadakan maulid yang mendadak sini alhamdulillah. Walaupun di luar bulan maulid, tapi peringatan maulid Nabi Muhammad SAW tidak ada waktunya, kapanpun itu. Karena kapan lagi kita berbahagia di dunia kalau bukan sekarang? Karena di hari kiamat entar kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, yang mana di padang mahsyar itu seberataan merayakan, memperingati Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita di sini dikumpulkan dengan bilangan seperti ini, ketahuilah di padang mahsyar semua umat, semua makhluk akan berkumpul mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sekarang kita umatnya Nabi Muhammad yang mengaku umatnya Nabi Muhammad mengatakan nama Nabi Muhammad, ketahuilah umat-umat sebelumnya pun membanggakan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sekarang kita senang dan berbahagia sebagai umatnya Nabi Muhammad, mereka kelak senang dan berbahagia bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Yang mana di padang mahsyar dikumpulkan seluruh umat, dari umat Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mereka tidak bisa para nabi memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melewati baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana hari ketika itu hari marahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana marahnya Allah taala tidak pernah sebelum dan sesudahnya. Sampai nabi-nabi nafsi-nafsi bergerombolan kepada nabi-nabi setelahnya. Kata Nabi Isa, ada satu orang jika orang ini berbicara dan meminta kepada Allah Ta'ala, maka kemarahan Allah Ta'ala yang sangat luar biasa itu pada siapa itu? Baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ingat, kita dengar tadi malam bagaimana Nabi Muhammad menyayangi kita. Nabi Muhammad ketika perang berdarah, sobek pipinya. Ketika dakwah dilempari dengan batu, diludahin, dihina. Tapi apa kata Nabi? Allahumma gfirli kaum, ya Allah ampunilah bagi itu kaum. Rahmatnya, kasih sayangnya Rasulullah terhadap kita tidak ada batasannya. Makanya ketika Allah Ta'ala bercakap dengan Rasulullah SAW, wahai kekasihku Muhammad, semua perkara umatmu kita sebarkan di sini, kuserahkan, kuberikan kepada engkau wahai kekasihku. Terus kata Rasulullah, apakah mengambil? Tidak, ya Rasulullah, semua urusan umatku aku serahkan kepadamu. Kenapa? Karena kasih sayang seorang makhluk berbeda dengan kasih sayang seorang khalik. Seorang makhluk bisa baru, sedangkan Allah Ta'ala tetap. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar jawaban itu, kalau begitu aku tidak akan mengecewakan umat-umatmu. Karena setiap doa para rasul itu ada doa yang paling mustajab.
ingat Nabi Muhammad SAW berapa peperangan yang dihadapi beliau, berapa cobaan yang dihadapi beliau. Adakah beliau mendoakan untuk dimusnahkan mereka itu? Tidak. Bahkan Rasulullah mendoakan untuk diberikan apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Rasulullah SAW menginginkan ketika perang Uhud diratakan waktu itu. Ketika dakwah ke kota Taif diratakan waktu itu. Sampai-sampai para malaikat bingung. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah Ta'ala. Karena ada satu doa yang mana doa ini pasti mustajab. Kata Rasulullah, ini doa kusimpan. Kapan itu? Ketika di padang mahsyar, ketika umatku kesusahan, maka aku akan keluarkan doa ini. Kalau Nabi Muhammad menginginkan kekayaan, akan diberikan. Kita ingat Nabi Sulaiman. Siapa yang tidak tahu Nabi Sulaiman? Yang mempunyai kekayaan yang luar biasa. Jadi waktu itu para sahabat berkumpul bersama Rasulullah SAW. Akhirnya mengingat, wahai sahabatku, ingatlah. Ingatkah kalian Nabi Sulaiman? Yang mana doanya beliau, ya Allah, berikanlah aku kekayaan tidak pernah sebelum dan sesudahku. Ingatkah? Kata para sahabat, ingat. Aku bisa saja, kata Rasulullah, meminta doa itu. Tetapi kalau meminta, akhirnya doa Nabi Sulaiman tidak dikabulkan. Yang mana kerajaan, yang mana perhiasan, yang mana keindahan dunia, itu bisa saja didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad mengajarkan kita bukan itu. Karena Nabi Muhammad SAW mewariskan ilmu. Ada, tidak mewariskan dirham wala dinar, tidak mewariskan duit atau harta atau dunia, tetapi ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah kita di sini dikumpulkan untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan taufik kepada orang-orang tua kita sehingga kita bisa dimasukkan ke pondok pesantren Nurul Muhibbin. Alhamdulillah. Makanya kata Ali Muhammad Al-Hafsi ketika datang suatu tamu, yang mana tamu itu santri, apa kata beliau? Ahlan wa sahlan ya ahlal jannah. Selamat datang wahai penduduk surga. Siapa lagi yang mengisi surga kecuali Bu Hanpian berdatang di sini? Siapa lagi yang menjadi harapan bangsa kecuali Bu Hanpian di sini? Yang mana jangan kita lewatkan waktu kita kecuali dengan mengambil faedah. Yang mana wahai ikhwan, menuntut ilmu itu tidak mudah karena ganjarannya yang sangat luar biasa. Orang ulama dijadikan ulama itu tidak mudah karena mereka ulama warasatul anbiya. Itu ulama pewaris para nabi. Tetapi ulama yang bujur, ulama yang mengajarkan kebenaran, yang mengajarkan zuhud, ulama yang mengajarkan takut kepada Allah. Karena ilmu yang bermanfaat itu bukanlah banyaknya ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu bukanlah pintarnya seorang dalam belajar. Ilmu yang bermanfaat itu adalah bukanlah orang yang dipandang di masyarakat, tetapi ilmu yang bermanfaat itu ialah bertambahnya takut kita kepada Allah Ta'ala, bertambahnya takut kita kepada Sang Pencipta kita. Walaupun orang itu dinamakan orang alim, tetapi tidak menambah di diri dia takut kepada Allah, bukan dinamakan orang alim di sisi Allah. Makanya wahai ikhwan di sini, alhamdulillah yang mana perkumpulan ini adalah nafahat min nafahatillah, pemberian daripada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita berkumpul itu kita bahagia, dan ketika kita berpisah itu kita sedih. Itulah nafahat min nafahatillah yang mana tidak bisa didapatkan kecuali di perkumpulan seperti ini. Yang mana alhamdulillah kita dikumpulkan, digerakkan hati kita di sini. Itu tidak lain hanya untuk menghadiri undangan Nabi Muhammad SAW. Jika kita pandang ini adalah undangannya para pondok bukan, atau undangannya para ustadz bukan, atau undangannya para santri bukan, tetapi ini undangannya Nabi Muhammad SAW. Kita kalau diundang para tokoh masyarakat, diundang presiden misalnya, Amun Hakun, itu bangganya kita luar biasa ya kan. Datang suatu surat kepada
fulan bin fulan agar menghadiri majelis atau perkumpulan di istana. Tetapi alhamdulillah di sini bukan mereka orang-orang dunia, bukan mereka pejabat dunia, tetapi makhluk yang paling mulia yaitu Rasulullah SAW yang undang kita di sini, yang menggerakkan hati kita di sini. Magnet, ada magnet di sini, yaitu magnet Nabi Muhammad SAW. Yang mana alhamdulillah kita di sini bisa melantunkan syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ada cerita daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Itu beliau dibukakan foto ilmu, 13 foto ilmu. Sebab apa? Sebab kecintaan mereka kepada Ahlul Bait, kepada zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Karena mereka memperdalam sirah-sirahnya Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita memperdalam sirah Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita letakkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Jika mencintai mereka para Ahlul Bait, mengagungkan mereka para Ahlul Bait, itu bisa membuka hijab, halang atau dinding antara kita dengan Allah. Bagaimana jika kita selalu mencintai Nabi Muhammad SAW? Tetapi ketahuilah, makanya kita di sini kan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin, cahaya bagi orang-orang yang mencintai. Minal Muhibbin, siapa itu Muhibbin? Mereka lah yang mencintai Rasulullah dan keluarganya. Jadi yang mengaku minal Muhibbin tapi tidak mencintai Rasulullah dan keluarganya, itu laisa minal Muhibbin, bukan daripada orang-orang Nurul Muhibbin. Karena kita diajarkan di sini mencintai Rasulullah, mencintai para keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita lihat ada termasuk bagaimana mereka mencintai para habaib, memuliakan para habaib, sampai-sampai mengarani ini pondok Nurul Muhibbin, masya Allah. Karena saking cintanya mereka para ulama kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kecintaan inilah yang bisa maulah kita, bisa membuat kita berkumpul bersama mereka. Yang mereka dikumpulkan di sini itu Rasulullah SAW memandang kepada kita. Kita tadi asrakal, ya kan? Asrakal berdiri, bukan berdiri hampai di sana. Itu menyambut Nabi Muhammad SAW. Bapak, kenapa kita tidak melihat? Karena kotornya mata kita, karena kotornya hati kita, makanya kita tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ibarat kamar dimatikan lampu, apakah bisa kita memandang seseorang seperti itu? Tidak bisa, karena kamar itu gelap, kamar itu ada berlampu. Begitu juga hati kita. Jikalau hati kita diletakkan cahaya Nabi Muhammad SAW, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, kecintaan kepada Rasul, kepada zuriatnya Nabi Muhammad SAW, maka akan timbulkan lampu-lampu di sana. Jikalau timbul lampu di sana, maka kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Yang mana memandang wajah Nabi Muhammad baru satu kali seumur hidup, walaupun itu satu tolehan, itu sangat sungguh cukup menambah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang alhamdulillah kita di sini walaupun tidak memandang wajah Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad memandang kita. Walaupun kita tidak tahu sosok Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad tahu dengan sosok kita. Nabi Muhammad setiap mengampuni kita, memintakan ampun kepada kita. Tetapi adakah rasa sedih kita selalu berbuat dosa? Adakah rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW? Setiap malam meneteskan air mata Rasulullah SAW. Pernahkah kita meneteskan kepada rindu kepada Nabi Muhammad SAW? Karena sayang kepada Nabi Muhammad SAW, karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ada kita menangis, air mata kita menetes, itu hanyalah karena dunia yang hina ini. Tapi pernahkah satu tetesan air mata hanya untuk Nabi Muhammad SAW? Ketahuilah, air lautan yang sangat banyak yang tidak bisa memadamkan api neraka, tapi satu tetesan karena menyesal kepada Allah Ta'ala, karena rindu kepada Nabi Muhammad, itu bisa meneteskan, bisa memadamkan api neraka tersebut.
Karena ketika kita melewati Siratul Mustaqim, itu kata Abi Jahannam, wahai mukmin, isra'u, cepatilah, karena cahaya engkau bisa memadamkan api neraka. Allah, Allah. Itu cahaya orang yang mukmin. Bagaimana cahaya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya al-arif billah, mereka orang-orang aulia Allah, orang-orang solihin, jika memintakan syafaat, berdiri mereka di hadapan neraka. Sampai neraka mengatakan, wahai arif billah, apa yang kau mau? Cepatlah apa yang kau mau, karena cahayamu bisa memadamkan itu neraka. Dan ketahui tidak akan dijadikan oleh Allah Ta'ala arif billah, aulia ilah, kecuali mereka diberikan oleh Allah Ta'ala pengetahuan. Jadi makom yang pertama itu adalah menuntut ilmu. Makom yang pertama itu adalah mencari ilmu. Tetapi ilmu itu tidak mudah. Al-ilmu fi ju'in wa dhillin wa mihnatin. Kata yang dari ilmu itu pada kelaparan, pada kenyang terus. Kita alhamdulillah kenyang terus, ya betul. Bahkan kita menambah sekehentaknya, alhamdulillah. Yang lain pondok di luar sana itu sudah bayarnya masya Allah larang daripada kita. Nasi terbatas, iwak berbeda. Alhamdulillah kita iwaknya masya Allah, nasinya sakahendak, masya Allah. Al-ilmu fi ju'in wa dhillin wa mihnatin, pada kelaparan dan pada kehinaan dan pada kesakitan. Jadi menuntut ilmu tidak mudah. Lu enaknya manja ada bawah. Kenapa? Karena akan mendapatkan makom yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bu'di 'anil aba'i wal ahli wal watan, dan jauh daripada keluarganya, dan jauh daripada negerinya, dan jauh daripada bapak dan ibunya. Dan alhamdulillah kita di sini orang tua kita memberikan kita masuk di sini untuk menuntut ilmu. Yang mana ada suatu cerita ahli maksiat, ini orang tuanya ahli maksiat, disiksa di kubur. Terus waktu itu ada salah satu orang soleh melihat ini orang ahli maksiat, diangkat siksanya di kubur. Terus ditanya, kenapa engkau bisa diangkat siksanya tadi itu? Karena anakku belajar bismillah. Anak belajar bismillahirrahmanirrahim itu sudah bisa mengangkat siksa di kubur. Bagaimana belajar Al-Quran, bagaimana belajar fikih, bagaimana belajar tauhid, tasawuf, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Allah. Beruntung bagi orang tua yang membiarkan anaknya berdiam di sini, memondok di sini, karena mereka lah yang akan membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada hal yang lebih indah kecuali melihat wajah Nabi Muhammad tersenyum kepada kita. Dan sekarang kita di sini, alhamdulillah, insya Allah bisa mengulang Nabi Muhammad tersenyum. Dengan apa? Mereka belajar di sini, dan kita membiarkan rindu kita kepada anak kita untuk belajar di pondok pesantren Nurul Muhyiddin ini. Walaupun berat kita melepas anak kita, ketahuilah, karena yang akan datang kita akan melihat keindahan yang sangat luar biasa. Jika di dunia kita tidak bisa melihatnya, di akhirat kelak yang akan lihatnya. Dan alhamdulillah kita di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana paling khusus ya ummah, paling afdal ummah. Yang mana kita di sini harus mensyukuri ini nikmat. Terus wabu'di 'anil abai wal ahli wal watani, walau kana kasbul ilmi ashalul hirfah lamma kana dzul jadi fil ardi. Jikalau itu menuntut ilmu itu mudah, menuntut ilmu itu gampang, maka tidak akan ada orang jahil di atas muka bumi ini. Karena susah tadi untuk ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i, jikalau mendebat 1000 alim, maka aku akan kalahkan. Ini orang alim mendebat apa Imam Syafi'i? Siap aku menerima debatan itu. Tetapi jikalau kata Imam Syafi'i, wahid jahil, orang yang jahil mendebat, maka aku akan kalah. Karena orang bungul pada bawah dipadahi. Itu bang sudah, yang ada kita disalahkannya.
Ya kalau ingin mengeluarkan hadis, pengen mengeluarkan Quran, ya ada paham. Ya kalau sama aja bohong. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau mendebat 1000 alim, aku kalahkan. Tapi debat 1 alim, jika mendebat 1 jahil, maka aku kada kalah. Tempat bunga juga kayaknya. Yang alhamdulillah kita di sini diberikan Allah Taala khususiyat. Apa khususiyat itu? Wa may yuridullahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wa may yuridullahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang itu dikehendaki oleh Allah Taala kebaikan, maka Allah Taala akan meluaskan, mempelajarkan ilmu-ilmu saya. Tapi ketahuilah wahai ikhwan, di dalam belajar itu ada namanya akhlak, ada namanya adab, yang mana kami diajarkan di sana di Hadramaut bukan mencolok pada ilmu, tetapi mencolok pada adab. Yang mana jika banyak ilmu tetapi sedikit adab, itu tidak ada gunanya. Orangnya alim, cuman adabnya kurang, akan dibenci oleh orang-orang. Seperti itu juga jika kita melawati kata Imam Syafi'i, ij'al ilmaka ya melhan, pada bakaka dagiga. Jadikanlah ilmu itu seperti meleh, seperti garam, dan jadikanlah akhlak dan adab seperti tepung. Ilmu melawati banyak anunya, apa katanya tuh, garamnya atau uyahnya daripada gelapungnya, kira-kira jadi apa? Kadang dia kena makan, punya aku makan juga hari. Makanya sedikitnya ilmu tetapi dengan banyaknya adab itu akan melihatkan barokahnya ilmu. Fa'mal walau bi usri kazzakat tahrud bi nuri ilmi minadh-dhulumati. Amalkanlah walau 1/10 daripada ilmu itu, maka keluarlah ilmu, cahaya-cahaya ilmu itu. Kata Abi Abdullah bin Husain bin Tahir, amalkan adab-adab WC, maka keluar akan menjadi seorang untuk ilmu. Tapi amalkan yang jujur, amalkan yang akan. Ini adalah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Saking masya Allahnya beliau, jikalau ada bernama kakaknya Habib Tahir bin Husain bin Tahir, yang satu makan, yang satu baca kitab, yang satu mandi, yang satu baca kitab. Biar apa? Saling mengambil faedah. Tetapi lihatlah gimana akhir hayatnya, menjadi wali kutub, menjadi seorang alim ulama. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini adalah guru daripada ayahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang kita baca biasa Syukur Duror. Ini adalah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu seharinya baca 25.000 shalawat dan 25.000 la ilaha illallah dan 25.000 Allah Allah, dan membaca di ketika sembahyang duhanya 8 rakaat 8 juz, belum lagi taklim yang lainnya. Dan di bulan ini haulnya mereka yang alhamdulillah kita di sini diberikan anugerah untuk bisa mengikuti jalan-jalan mereka, yaitu tariqah mereka, yang mana alhamdulillah kita di sini dijadikan Allah Ta'ala dan dipilih oleh Allah Ta'ala min tariqatul alawiyin. Karena tariqah alawiyin ini mastur, tersembunyi di bumi, kalau seperti tariqah-tariqah yang lain. Tetapi ketahuilah, di padang mahsyar kelak ada bendera yang sangat besar, ada bendera yang sangat luas, dan ada bendera yang sangat indah. Itulah bendera tariqahnya. Alhamdulillah kita dijadikan di sini, dan alhamdulillah anak-anak kita di sini disekolahkan di sini. Ini seberataan kehendak Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala memberikan dunia kepada siapapun, memberikan harta kepada siapapun, orang kafir, orang fasik, tetapi memberikan ilmu hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan pilihan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membahagiakan Nabi Muhammad SAW, bisa menyejukkan mata Nabi Muhammad SAW. Maka cukuplah sudah dengan maksiat kita, cukuplah kita dengan pemulir kita, cukuplah kita dengan malas kita dengan belajar kita. Dari sekarang kuatkanlah himmah kita untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW.
Jika Rasulullah bahagia, maka Allah Ta'ala akan ridho. Jika Allah Ta'ala akan ridho, maka kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita di sini menjadi pembahagia Nabi Muhammad SAW. Indah dzikr salihin tanzilur rahmah. Ketika menyebut orang saleh itu turun rahmat. Dan kita sekarang di sini menyebut Nabi Muhammad yaitu pemimpin para orang saleh. Yang alhamdulillah yang Allah Ta'ala berikan cahaya kepada hati kita sedikit demi sedikit. Kenapa? Bisa melantunkan syair kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya orang bahas itu jangan pamuler, membuka mundong. Itu dia aja, atau ibahan dia gitu. Ikutilah lantunan-lantunan syair tersebut. Karena dengan mengikuti lantunan syair tersebut, Allah Ta'ala akan memompa kerinduan kita, memompa kecintaan kita, memompa cahaya kita. Siapa di sini tidak mau dibersihkan hatinya? Siapa di sini tidak mau dilihatkan wajah Nabi Muhammad SAW? Dengan itulah sebab-sebab daripada ditemukan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan diberikan cahaya sedikit demi sedikit untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Makanya wahai orang-orang tua yang hadir di sini, alhamdulillah, ulun berterima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Karena jika jamuan ini masih sedikit, ketahuilah jamuan di akhirat kelak akan lebih besar. Jamuan di surga kelak akan lebih besar. Jika yang hadir di sini sedikit, ketahuilah yang di sana akan lebih banyak. Dan yang bisa hadir di sini orang-orang yang terpilih. Karena banyak perkumpulan di luar sana, ada orang berorkesan, ada orang berkumpulan, ada orang macam-macam yang berkumpulan di sana. Tetapi Allah Ta'ala menginginkan kita di sini duduk bersama Rasulullah SAW. Dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin saja kita dikumpulkan bersama mereka yang di luar sana, tidak dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di sini. Makanya ini adalah pilihan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Emang tadi temanya peringatan, yaitu mengingatkan hati kita untuk selalu mengidolakan Nabi Muhammad SAW, untuk selalu mencintai Nabi Muhammad SAW, untuk selalu merindukan Nabi Muhammad SAW, untuk selalu mengajarkan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Dengan peringatan Maulid ini, kita insya Allah akan bisa mengamalkan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Makanya sabulan dan full ya boleh. Karena misi parut hati kita, tetapi mengisi pengetahuan. Kita hadir di sini, hadir di sini, hadir di sini, tidak lain hanya untuk mengubah kerinduan kita, menambah pengetahuan kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Makanya sabulan full. Karena dia bulan Maulid dia kada belum kada di sejarah kada bulan Maulid. Paling kan ada makanannya ada lagi ya. Cuma untuk bulan Maulidnya selalu ada. Cari Maulid tersebut. Kita biasanya ada perkumpulan yang indah, otomatis kita akan datangi ya oleh. Itu Maulid itu perkumpulan yang sangat indah, masa kita akan datangi. Itu undangannya Rasulullah, karena orang yang hadir itu adalah undangannya Rasulullah SAW. Makanya jangan Maulid. Bila ada Maulid, ada majlis taklim, itu hadir sebentar. Karena itu adalah undangannya Rasulullah SAW. Dan yang bisa hadir itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan iradatnya Allah Ta'ala, dengan kudratnya Allah Ta'ala menggerakkan hati kita sehingga kita bisa duduk di sini. Dan mudah-mudahan dengan perkumpulan sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW. Dengan perkumpulan ini mudah-mudahan kita diangkat dosa-dosa kita dan dimudahkan semua rezeki kita dan dipintarkan dan dicerdaskan anak santri kita, dan mudah-mudahan anak santri kita bisa menjadi penyujuknya hati Nabi Muhammad SAW, bisa membahagiakan Nabi Muhammad SAW, bisa membahagiakan guru-guru kita, bisa membahagiakan orang-orang tua kita, dan mudah-mudahan murid-murid kita di sini dan santri-santri kita di sini selalu istiqomah dan menuntut ilmu, dan mudah-mudahan rezeki orang menuntut ilmu dan keluarga kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan diangkat semua wabah, penyakit, kesusahan yang ada di negeri kita, dan diangkat semua kecurangan yang ada di negeri kita, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemenangan Islam di negeri kita, dan yang terjadi di negeri kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membela ulama-ulama kita dan habaib-habaib kita, dan ulama kita dan habaib kita dipanjangkan umur mereka, dan ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka menjadi panutan kita selalu
di dunia dan akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan futuh ilmu di dalam diri kita, membukakan ilmu di dalam diri kita, membukakan ilmu-ilmu yang berkah di negeri kita, membukakan ilmu kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi santri yang berbakti kepada Rasulullah SAW. Sampai sini saja belum bisa sampaikan, karena di sini ulun juga intisalul amar daripada guru-guru kami di sini, guru-guru kita di sini, yang mudah-mudahan guru-guru kita mudah-mudahan dipanjangkan umur mereka, disehatkan selalu dan bisa memberikan ilmu-ilmu kepada kita selalu. Amin ya rabbal alamin.